Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dr. Muhammad Bari Fahmi, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya adalah konsultan kardiologi intervensi yang berpraktek di Rumah Sakit Jantung Diagram Cinere. IFUS adalah pencitraan imaging, singkatan dari intravascular ultrasound. Dan IFUS bisa menilai lesi dengan lebih spesifik dan juga dengan lebih akurat. Ada beberapa parameter yang dilakukan saat dilakukan pemeriksaan IFUS. Misalnya, parameter yang pertama adalah sebelum dilakukan pemasangan stent, dan parameter kedua adalah setelah dilakukan pemasangan stent. Sebelum dilakukan pemasangan stent, kita bisa menilai 3 hal. Yang pertama adalah morfologi dari plak itu sendiri. Apakah plak itu plak lemak, apakah plak itu plak keloid, ataukah plak itu plak kalsium. Hal ini penting untuk menentukan balon yang akan kita gunakan untuk mempersiapkan lesinya. Itu yang parameter pertama. Tentu setelah kita menilai balon apa yang bisa kita gunakan, itu akan membuat kita jadi lebih efisien dalam menggunakan balon. Karena tiap lesi memiliki balon spesifik yang berguna untuk menangani lesi tersebut. Yang pertama. Yang kedua, length atau panjang. Kita bisa menilai panjang dari lesi tersebut atau plak aterosklerosis tersebut. Hal ini berguna tentunya untuk menentukan panjang stent atau ring yang akan kita gunakan. Contohnya, kalau kita bisa ukur itu panjang lesinya itu kira-kira 20 mm, tentu kita bisa memilih stent atau ring dengan panjang 23 atau 24 mm. Jadi kita bisa lebih efisien. Itu yang kedua, length. Yang ketiga, diameter. Kita bisa menilai diameter dari pembuluh darah itu dengan lebih akurat. Karena kadang-kadang tampilan angiografik biasa bisa mengecoh. Contohnya, pada fase-fase awal, misalnya serangan jantung, itu pembuluh darah bisa terlihat seolah-olah kecil. Padahal, kalau kita lihat secara IFUS, ternyata pembuluh darahnya besar. Berarti ini ada perbedaan ukuran. Dan perbedaan ukuran ini bisa membuat kesalahan atau ketepatan dalam menentukan diameter stent. Hal ini penting untuk menentukan diameter stent yang sesuai. Jangan sampai kita pilih stent kekecilan atau terlalu besar. Terus, parameter berikutnya adalah setelah tindakan. Setelah pemasangan stent, kita bisa menilai yang pertama lumen areanya, atau kita bisa melihat itu nanti apakah ini sebelum dipasang stent kecil lumen areanya dan setelah dipasang stent itu lumen areanya jadi lebih besar. Nah, itu penting. Jadi salah satu indikator keberhasilan stenting atau pasang ring adalah ukurannya yang jadi lebih besar, dan itu bisa dinilai secara objektif dengan menggunakan IFUS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat stent itu apakah dia menempel dengan baik pada dinding pembuluh darah. Karena tujuannya kita pasang stent atau pasang ring adalah agar stent ataupun ring itu menempel dengan baik pada dinding pembuluh darah. Apabila terdapat gap atau jarak antara pembuluh darah dan stent, ini bisa membuat stent yang baru saja dipasang tersumbat kembali, sehingga dibutuhkan tindakan tambahan. Kemudian yang terakhir, kita bisa melihat ekspansi dari stent. Jadi selain kita bisa melihat stentnya menempel dengan baik, kita bisa melihat apakah stentnya ekspansi atau mengembang dengan baik. Karena kita inginnya stentnya itu dipasang dengan baik dan bentuknya juga seperti bulat ini. Jadi nggak gepeng, nggak lonjong, tapi dia ekspansi dengan baik. Nah, itu yang bisa kita nilai dari IFUS. Ada 3 keunggulannya. Yang pertama, presisi. Yang kedua, efisiensi. Dan yang ketiga adalah durabilitas. Yang pertama, presisi. Ini sangat penting karena tadi kita sudah lihat bahwa
iFuse itu bisa menentukan panjang lesi dengan akurat, bisa menentukan diameter lesi dengan akurat, dan bisa menentukan jenis lesi dengan akurat. Karena tiap karakteristik lesi ini membutuhkan senjata yang tepat seperti balon ataupun stand untuk menanganinya. Jadi bisa lebih presisi. Seandainya kita misalnya contoh ada plaknya ini plak kalsium. Tentu plak kalsium ini artinya plaknya keras. Tentu kita membutuhkan balon atau alat untuk memodifikasi kalsium ini dengan lebih akurat. Apa jadinya kalau kita salah pilih balon? Tentu kita bisa menghabiskan banyak balon untuk melawan plak kalsium ini yang sebenarnya bisa dilawan dengan alat yang lebih baik. Seperti misalnya cutting balloon, scoring balloon, ataupun rotational attracting device. Lalu apa jadinya kalau kita gunakan tadi cutting balloon ataupun scoring balloon pada plak yang sifatnya plak lunak? Tentu berbahaya karena kita bisa menyebabkan diseksi dari pembudak. Jadi yang pertama adalah lebih presisi. Yang kedua, efisiensi. Kita bisa tahu menggunakan balon apa saja yang lebih tepat. Pada akhirnya, jumlah balon yang digunakan sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah durabilitas. Tentu kita ingin satu kali intervensi itu bisa langsung pasiennya kondisinya awet. Artinya kita menginginkan stand yang dipasang itu bisa awet bertahun-tahun lamanya. Seringkali pasien bertanya, "Dok, ini pasien setelah saya dipasang stand ini atau dipasang ring, berapa lama standnya bisa bertahan?" Artinya pasien itu ingin tahu mengenai durabilitasnya. Durabilitas ini ditentukan dari tadi. Yang terakhir, MAX atau minimal lumen area, aposisi, dan ekspansi. Itu semua bisa dinilai pasca kita pasang stand, kita lihat pakai iFuse, apakah minimal lumen areanya terpenuhi, apakah aposisinya atau nempelnya stand dengan baik terpenuhi, apakah stand ekspansinya juga terpenuhi. Kalau 3 parameter ini terpenuhi, biasanya stand akan memiliki durabilitas yang baik. Jadi 3 itu, presisi, efisiensi, dan durabilitas. Tidak ada persiapan khusus sebelum melakukan iFuse. Jadi, iFuse itu dilakukan pada saat di tengah-tengah kateterisasi. Persiapannya sama saja. Tidak ada puasa, tidak ada minum obat khusus, tidak ada mesti minum minuman khusus, tidak ada. Ada beberapa kondisi yang membutuhkan pemeriksaan iFuse. Yang pertama, misalnya pasien itu pernah dipasang stand di rumah sakit lain atau di tempat lain, kemudian standnya mengalami sumbatan. Sehingga tentu kita ingin tahu kenapa stand yang baru dipasang ini tersumbat. Nah, itu kita bisa gunakan iFuse untuk melihat apakah stand yang sebelumnya itu ukurannya sudah sesuai, apakah stand yang sebelumnya itu sudah menempel dengan baik, ataukah ada proses lain yang terjadi di dalam stand tersebut. Kemudian, kita juga bisa menggunakan iFuse pada pasien-pasien yang ada gangguan ginjal. Kenapa? Karena dengan penggunaan iFuse kita bisa menghemat jumlah kontras yang kita gunakan. Jadi ada istilahnya kontras induced nephropathy. Itu adalah ginjal yang luka sebagai akibat dari injeksi kontras. Dengan penggunaan iFuse, jumlah kontras yang kita gunakan bisa diminimalisir sehingga mengurangi risiko cedera ginjal. Dan yang terakhir adalah untuk semua prosedur yang akan melakukan pemasangan stand itu harus dilakukan iFuse supaya standnya bisa lebih presisi dan juga lebih durabilitas yang lebih tinggi. Tidak ada efek samping ataupun risiko dari pemeriksaan iFuse ini, tapi manfaatnya banyak. Jadi pada akhirnya ini bisa menambah informasi yang sangat berharga bagi operator dan juga bagi pasien. Pasien jadi tahu
jenis lesinya seperti apa, apakah dia itu plak kalsium, plak keloid, atau plak lemak. Dan juga dari sisi operator bisa menentukan alat-alat terbaik apa yang digunakan untuk menangani lesi tersebut.